Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Adi. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang cara penggunaan multimeter analog maupun digital. Apa sih multimeter itu? Bagaimana sih cara penggunaannya? Saya akan menjelaskan sedikit. Yuk kita ke pembahasannya. Pengertian dari multimeter. Multimeter merupakan sebuah alat yang sangat dibutuhkan manakala sedang memperbaiki atau membuat suatu rangkaian listrik. Jika kita membuat dan kita memperbaiki rangkaian listrik, kita memerlukan multimeter. Penting untuk mendeteksi secara dini kondisi yang terjadi pada komponen listrik, barang-barang elektronik, ataupun aliran listrik. Ya, seperti yang kita ketahui, multimeter, multitester, atau voltmeter merupakan alat ukur tegangan, volt, arus, ampere, dan hambatan ohm listrik pada suatu unit. Jadi multimeter ini merupakan alat ukur tegangan, arus, dan hambatan. Multimeter bisa mengukur tegangan, bisa mengukur arus, dan juga bisa mengukur hambatan. Lebih tepatnya lagi nanti kita ada di pembahasan ini. Next, ada dua jenis multimeter, yaitu ada multimeter analog dan multimeter digital. Perbedaan dari kedua multimeter tersebut, pada umumnya multimeter digital yang lebih canggih karena dapat mengukur kapasitansi, frekuensi, dan induksi. Next, gambar 1 ini adalah gambar multimeter analog. Multimeter analog ini ya ada kotak meter, ada skala, ada jarum penunjuk meter, ada lubang kutub plus, ada analog atau saklar pemilih, ada lubang kutub min, ada dasline minus, ada dasline plus. Oke, next. Gambar kedua ini yaitu multimeter digital. Multimeter digital ini ada dua. Yang sebelah kiri itu multimeter digital yang awal, belum lengkap, dan yang di sebelah kanan ini sudah lengkap. Banyak sekali yang bisa diukur, ya, resisten, kapasitor, ada volt, DCV, ACV, dan lain-lain lah. Oke, next. Kemampuan pengukuran multimeter. Apa saja sih multimeter? Apa kemampuan dari multimeter? Bisa mengukur apa saja multimeter itu? Kita lihat di sini. Multimeter bisa mengukur tegangan AC, DC dengan satuan pengukuran volt. Jadi jika kita mengukur tegangan AC atau DC, kita bisa menggunakan multimeter digital maupun analog. Dan yang kedua, alur listrik atau current dengan satuan pengukuran ampere. Ternyata multimeter juga bisa mengukur ampere. Yang ketiga, ada hambatan dengan satuan pengukuran ohm. Yang keempat, ada kapasitansi dengan satuan pengukuran farad. Jika ini yang kapasitansi multimeter analog belum bisa, ya. Yang bisa multimeter digital yang terbaru. Dan ada juga frekuensi dengan satuan pengukuran hertz. Ini juga multimeter digital. Ada juga induktansi dengan satuan pengukuran Henry. Ini juga yang bisa cuman multimeter digital. Multimeter digital dan multimeter analog bisa mengukur maupun menguji dioda dan transistor. Ternyata kemampuan pengukuran multimeter itu ini bisa mengukur tegangan, arus listrik, hambatan, kapasitansi, frekuensi, induktansi, mengukur dan menguji dioda beserta transistor. Oke, next. Prosedur pemakaian multimeter.
Kita dapat mempraktekkannya pada benda-benda yang memiliki aliran listrik seperti pada baterai, MP3, dan benda elektronik lainnya. Jika kita ingin belajar menggunakan multimeter, kita menggunakan baterai sepeda motor. Multimeter tidak hanya digunakan oleh elektrisian atau tukang listrik saja, namun dapat juga digunakan pada kegiatan industri, laboratorium, dan lain sebagainya yang membutuhkan multimeter. Multimeter ini tidak hanya digunakan tukang listrik saja, teman-teman. Kita juga bisa menggunakan multimeter tersebut. Cara mengukur tegangan DC. Yang pertama, jika kita mengukur tegangan DC, yaitu memposisikan saklar selektor ke DCV. Lalu pilih skala sesuai dengan perkiraan tegangan yang akan diukur. Jika kita ingin mengukur tegangan 12 volt, maka putar selektor ke 50 DCV. Dan jika kita tidak mengetahui berapa volt tegangan yang akan kita ukur, di situ kita tidak boleh panik ya guys ya. Kita harus memastikan selektor kita ke yang paling besar. Misal ini di sini kan ya, ada 1000, ada 250, ada 50, ada 10. Jika kita tidak mengetahui, maka kita bisa milih yang 1000 terlebih dahulu. Jika jarumnya bergerak sedikit, kita rubah 250 dan seterusnya sampai benar-benar mendekati. Lalu yang ketiga, hubungkan prob positif dan negatif dengan benar. Jika kita mengukur tegangan DC, kita harus memperhatikan baik-baik prob positif dan negatif kita dengan terminal. Jangan sampai kita salah mengaplikasikannya. Jika kita salah, multimeter kita yang akan rusak. Lalu yang terakhir, baca hasil pengukuran display multimeter. Jika kita sudah mengaplikasikan semua, memutar saklar, memastikan prob positif dan negatif ke terminal, lalu kita membaca ke multimeter, ke display multimeter kita, berapakah hasil yang telah kita ukur. Oke, next. Cara mengukur tegangan AC. Ya, ini AC. Tadi kan DC, sekarang kita akan mengukur tegangan AC. Yang pertama, kita harus memutar selektor terlebih dahulu. Jika kita mengukur tegangan AC, kita mengubah selektornya ke ACV, tadi DC ke DCV. Lalu yang kedua, kita pilih skala sesuai dengan perkiraan tegangan yang akan kita ukur, sama lah seperti yang DC. Lalu yang ketiga, hubungkan prob ke terminal. Untuk tegangan AC tidak ada prioritas negatif maupun positif. Lalu baca hasil pengukuran di display multimeter. Cara mengukur arus atau ampere. Yang pertama-tama, kita harus memposisikan selektor ke DCA. Lalu kita pilih skala yang sesuai dengan perkiraan arus yang akan diukur. Jika arus yang akan diukur 100 mA, maka putar selektor ke skala di atas 100 mA, yaitu 0,3 ampere. Jika arus yang diukur melebihi skala yang dipilih, maka multimeter akan rusak. Dan yang ketiga, putuskan jalur power supply yang terhubung ke beban. Lalu hubungkan prob ke terminal jalur yang telah kita putuskan tadi, yaitu prob positif ke output dan prob negatif ke input. Lalu yang terakhir, kita baca hasil pengukuran di display multimeter kita. Seperti itu pengukurannya, pengukuran DC, AC, dan ampere. Lalu kita next, ada lagi cara mengukur resistor atau hambatan ohm, yaitu pertama kita harus memposisikan selektor ke posisi ohm, dan yang kedua kita pilih skala yang sesuai dengan perkiraan ohm yang akan kita ukur. Di skala pengukuran hambatan atau ohm biasanya diawali dengan huruf X. Huruf X ini yang diartikan perkalian.
perkalian dari satuan, puluhan, ratusan, ribuan, hingga puluhan ribu ohm. Huruf X ini dikhususkan pada multimeter analog. Lalu kita hubungkan prob positif dan negatif ke resistor. Untuk pengukuran resistor sendiri tidak ada prioritas terminal, jadi tidak masalah jika terbalik mengaplikasikan prob positif dan negatifnya. Dan yang terakhir, jika kita sudah mengaplikasikan semua 1-3, lalu kita baca hasil pengukuran di display multimeter kita. Next, ya sepertinya sudah selesai. Itulah tadi yang saya berikan sedikit materi dan sedikit pembahasan. Kurang lebihnya saya mohon maaf jika saya salah kata ataupun salah berbicara, saya mohon maaf. Jujur saja saya tidak pernah membuat video seperti ini. Saya di sini memaksakan diri untuk bisa membuat video karena ini penugasan dari dosen saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.